Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Komisi Yudisial periksa 3 hakim yang beri vonis bebas Ronald Tanur di kantor Pengadilan Tinggi Jalan Sumatera, Surabaya. Komisi Yudisial menyampaikan saat ini sudah memeriksa sekitar 14 orang saksi termasuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. 3 hakim pemvonis bebas Ronald Tanur yakni Erintuah Damanik selaku hakim ketua serta hakim anggota Heru Hanindio dan Mangapul Senin siang diperiksa Komisi Yudisial selama kurang lebih 5 jam di kantor Pengadilan Tinggi Jalan Sumatera, Surabaya. Kabid Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Joko Sasmito menegaskan ada temuan baru dari hasil pemeriksaan 3 hakim yang menyidangkan kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Namun Joko menegaskan bahwa hasil temuan tersebut bersifat rahasia dan tidak bisa dipublikasikan kepada awak media. Joko Sasmito juga menyampaikan saat ini Komisi Yudisial telah memeriksa 14 orang saksi termasuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus vonis bebas Ronald Tanur. Diawali dari hakim yang termuka, jadi hakim anggota 2, kemudian selanjutnya lah hakim anggota 2 baru ke ketua. Seluruh keterangan dari majelis hakim dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Jadi kalau misalnya ada hal yang perlu diperbaiki, kita bisa diperbaiki. Kalau sudah benar baru kita tanda tangan. Kemudian materi pemeriksaan tentang mendasarkan pada pokok-pokok yang dilaporkan oleh pelapor itu kan dasar kita memeriksa. Selain itu ada teman-teman dari Komisi Yudisial sendiri. Hasil dari pemeriksaan hakim dan saksi selanjutnya akan dilakukan rapat pleno bersama 7 komisioner Komisi Yudisial. Apakah putusan hakim yang membebaskan Ronald Tanur itu terbukti melanggar atau tidak? Kemudian akan diserahkan ke Mahkamah Agung pada akhir Agustus 2024 mendatang guna rekomendasi sanksi yang dijatuhkan kepada 3 hakim tersebut. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, upaya penyelamatan aset daerah berupa puluhan bangunan ruko di Simpang 3 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berlangsung tegang. Penghadangan dan adu mulut tak terhindarkan saat tim gabungan Disperindak, Satpol PP dan kepolisian melakukan eksekusi mendapat perlawanan dari penghuni ruko. Tim gabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang bersama Satpol PP didampingi TNI Polri mengeksekusi ruko Simpang 3 di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang diduga telah beralih menjadi hak milik pribadi. Upaya eksekusi penyelamatan aset Pemda mendapat perlawanan dari penghuni ruko yang merasa sudah memiliki kepemilikan mutlak atau beralihnya kepemilikan dengan objek ruko yang mereka beli. Petugas membawa paksa 2 orang penghuni ruko yang tidak mau mengosongkan rukonya. Selanjutnya petugas menyegel pintu ruko agar tidak digunakan oleh penghuni. Mendapat perintah surat tugas dari Bupati Jombang untuk melakukan penyelamatan aset berupa penyegelan penggembokan. Ini adalah proses penyelamatan aset pemerintah Kabupaten Jombang. Pada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silahkan mengajukan keberatan secara hukum, karena kita semua sejajar di dalam hukum. Tapi untuk siang ini kami harus bertindak tegas karena surat peringatan sudah kami layangkan minggu kemarin dan hari ini kami melakukan penggembokan. Meski 15 ruko sudah dieksekusi dengan cara disegel dan dikosongkan, pemerintah daerah setempat saat ini menunggu upaya hukum dari penghuni ruko yang merasa dirugikan. Karena tanah dan bangunan ruko ini merupakan aset pemerintah daerah yang diduga banyak diserobot. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Tak terima dituduh mencuri jeruk, seorang anak di Jember menyeret ibu kandungnya ke meja hijau. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.